Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke teman-teman, selamat datang di channel ini. Saya akan membahas pertanyaan ya atau komenan dari salah satu teman kita, Kak Robert, yang berkomen bahwa bagaimana Mas tahu istrinya gastritis, apakah ada endoskopinya. Nah, gini ya, saya jelaskan Kak Robert. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di channel ini. Di channel ini saya akan membahas seputar lambung ya, utamanya keluhan gastritis atau GERD ya, yang non gastritis berdasarkan pengalaman saya dan berdasarkan pengetahuan saya. Barangkali pengalaman saya bisa teman-teman jadikan untuk pembelajaran atau referensi ya. Jika teman-teman memang ingin ini menangani sendiri untuk pemulihan GERD atau gastritisnya. Oke, Kak Elbert, saya tanggapi ya untuk videonya. Bagaimana Mas tahu istrinya gastritis, apakah ada endoskopi? Yang pertama, saya memang tidak melaksanakan endoskopi. Nah, ya. Namun ada pertanyaan lagi ya. Kok bisa mendiagnosa bahwa istrinya mengalami gastritis? Nah, itu pertanyaan yang bagus sekali. Oke, saya jelaskan untuk kronologi dari peristiwa tersebut ya. Jadi, ya, saya pernah merawat istri saya yang mengalami gastritis kronis atau tukak lambung istilahnya ya. Walaupun saya tidak melaksanakan endoskopi, saya mengetahui karena pada saat itu istri saya ini sebenarnya ya dalam jangka waktu kurang lebih 1 sampai 2 tahun ini sudah mengalami gastritis akut atau perutnya sering perih, sering melilit gitu ya. Terkadang perih, minum obat sembuh. Sudah seperti itu teman-teman ya. Nah, juga sudah pernah ke dokter juga beberapa kali. Nah, seperti itu polanya sehingga saya di rumah itu selalu ada stok apa teman-teman obat mah. Baik itu obat yang dalam bentuk pil ya, Promak, kemudian atau Milanta bentuk cair dan Antasida yang bentuk cair. Nah, berlangsung seperti itu teman-teman ya. Nah, sakit diminumin obat sembuh. Seperti itu secara kurang lebih 2 tahunan. Nah, ujungnya atau puncaknya di pada hari itu setelah ayah saya wafat. Di situ kan aktivitas banyak sekali ya yang kita menyiapkan makanan, menjamu tamu-tamu ya, kemudian belanja ya untuk keperluan selamatannya gitu ya teman-teman ya. Jadi capek sekali di situ istri saya dan tidak merasakan bahwa lambungnya ini lukanya ini ya atau gastritisnya ini semakin parah gitu ya. Dan tetap saja minum antasida. Setelah itu tetap makan makanan los ya, tidak ada pantangan makan berlemak, bertepung los. Nah, setelah itu semakin parah teman-teman. Nah, kemudian saya ke dokter ya, ke dokter praktek ya langganan saya. Beliau memang dokter senior ya, jadi pasiennya banyak sekali. Saya 2 kali ke situ ya, 2 kali ke situ dikasih resep ya, masih sakit, kembali lagi ke situ diresepin sampai kalau tidak sembuh tebus ini obat yang istilahnya dosis tinggi. Diperiksa oleh beliau, ditekan ya dengan teknik ditekan. Nah, ditekan sakit nggak? Ternyata ditekan udah sakit, berarti peradangannya udah lumayan parah tukak lambungnya. Kalau tidak segera ditangani, lama-lama kata dokternya bisa lambung bocor. Nah, itu landasan saya mengetahui bahwa istri saya mengalami gastritis, jadi bukan tanpa sebab ya, walaupun tanpa endoskopi gitu ya. Kemudian setelah itu masih belum pulih juga dan sakit sekali ya. Kemudian saya nggak ke dokter, oke saya ke UGD aja, istilahnya ke rumah sakit. Saya ke rumah sakit ya, ke UGD, kemudian disuntik, diinjeksi ya. Setelah diinjeksi langsung sembuh kan teman-teman ya. Langsung sembuh karena kan istilahnya asam lambungnya ini ditekan ya seperti itu dengan suntikan ya, atau ya seperti itulah, pokoknya langsung seketika sembuh, udah pulang. Oke, beberapa jam lagi sakit lagi teman-teman. Nah, istilahnya saya udah bolak-balik ke dokter ya, udah nebus resep yang mahal juga ya, dosisnya yang tinggi, kemudian masih saja sakit. Nah, di situ saya kebingungan gimana ini caranya mengatasi, sementara di situ istri saya sudah lemes, perutnya udah sakit banget ya. Teman-teman kalau mungkin pernah mengalami gastritis ya, mungkin yang saya ceritakan ini mungkin bisa
ada gambarannya, oh seperti ini. Jadi sakitnya itu kan udah berangsur-angsur ya, udah mulai dulu di sakit sembuh sakit sembuh, ujungnya itu karena lukanya udah sangat parah sekali. Udah parah sekali itu sakit banget untuk gerak sakit teman-teman ya. Untuk makan pun cuma 3 sendok itu pun udah sakit banget. Nah, disitulah saya untuk mencoba untuk menangani sendiri dengan cara stop semua obat lambung. Kemudian minum air kanji berdasarkan referensi dari kakek nenek dan orang tua. Sebenarnya udah dikasih tahu, cuma saya ngeyel nggak saya pakai. Saya ingat, oke saya pakai aja, barangkali ini bisa memberikan kesembuhan. Saya coba teman-teman, saya rutinkan, tidak langsung sembuh teman-teman. Kurang lebih 1 bulan ini saya konsumsi air kanji sama kunyit, dan makan makanannya itu saya coba pakai nasi, sayur bayam, telur rebus, dada ayam. Saya memang mencari referensi makanan-makanan yang boleh dikonsumsi apa aja gitu ya. Dan puji syukur teman-teman ya, puji syukur semua karena Allah, semua karena Tuhan ya, didukung oleh semesta, di 3 sampai 4 bulan sembuh total teman-teman ya. Jadi itu prosesnya tidak instan ya. Jadi ada prosesnya di situ. Jadi teman-teman ya, pejuang gastritis ya yang akut dan kronis, kalau memang teman-teman ingin mengetahui secara detail, silakan teman-teman endoskopi. Namun kalau teman-teman tidak endoskopi, teman-teman bisa mengetahui bahwa sedang mengalami gastritis atau tidak. Bisa ya. Caranya teman-teman silakan kontrol, tanya ke dokter ya. Dokter, terutama dokter yang senior, yang sudah berpengalaman, silakan. Itu silakan dipercaya. Di sini memang saya ada dokter langganan, itu memang beliau adalah dokter senior ya, berpengalaman sekali. Jadi saya sangat mempercayai beliau. Jadi di sini saya tidak tanpa dasar ya berbicara seperti ini, karena saya ada pengalaman ya seperti itu. Tidak serta-merta ini gastritis ini, enggak gitu teman-teman. Nah, seiring berjalannya waktu, pengalaman saya bertambah ya, bertemu dengan teman-teman ya, bertemu teman-teman dengan ya, yang sedang mengalami gastritis ya, dan istri saya juga kadang itu kemarin gastritisnya itu mulai kambuh lagi ya, bukan karena sebab karena makanan, begitu bandelnya istilahnya dalam konsumsi makanan, sehingga gastritisnya itu kambuh lagi, namun hanya panas gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman ya, kalau saya sekarang ya mudah menyimpulkan atau mudah untuk mengetahui teman-teman terkena gastritis atau tidak, itu sangat mudah sekali caranya. Teman-teman coba konsumsi tape singkong. Jika teman-teman konsumsi tape singkong kemudian nanti perutnya panas ya atau perih melilit, berarti ada peradangan. Karena tape singkong itu ya dia sifatnya itu kan probiotik ya, selalu ada asamnya, dan dia itu sangat sensitif sekali di lambung. Kalau lambung kita normal, tidak ada luka, pasti akan baik-baik saja dan akan membantu nih apa istilahnya ini proses pencernakan, karena dia bakteri baik gitu. Namun kalau teman-teman setelah makan tape kemudian kok panas ya, itu sudah ada peradangan. Peradangan itu ada tingkatannya teman-teman ya, berdasarkan pengalaman saya. Tidak langsung gastritis itu parah, tidak. Umumnya panas dulu. Panas ya. Jadi seperti luka lah. Panas dulu ya. Kemudian setelah panas meningkat perih, setelah perih meningkat lagi, bisa kalau melilit itu udah efeknya itu otot-otot keseluruhan. Setelah perih biasanya seperti sakit seperti disayat. Nah, itu biasanya udah semakin parah. Nah, oleh karena itu teman-teman, cek VT-VT saya barangkali bermanfaat ya, terutama Kak Edward. Kak Edward ini sepertinya mengalami gastritis ya. Tetap semangat Kak Edward. Kalau Kak Edward ingin melihat bagaimana cara saya treatment saya, cek saya video-video saja. Cek saja video-video yang ada di YouTube ini, dipantengin, dipelajari, silakan. Barangkali bermanfaat. Kalau intinya itu tadi ya, ada di tepung kanji dan di air kunyit, silakan. Kalau memang minum air kunyit itu bikin drop ya atau lemah, silakan diminumnya dikit aja atau 2 hari sekali, 3 hari sekali. Namun ya setiap hari ini air kanji. Air kanji itu dari tepung singkong, teman-teman ya. Bukan tanpa sebab. Di situ ada beberapa kandungan dari tepung singkong yang memang bagus sekali ya untuk memulihkan luka dalam. Oke teman-teman, ini agak apa ya, flu, bukan flu ya. Saya itu mempunyai ciri dari tubuh saya, peradangannya itu istilahnya itu kalau pagi seperti ini tuh biasanya hidung buntu.
Biasanya makanannya, efek dari makanan yang kurang oke, biasanya paginya gini, atau efek debu, karena sangat sensitif sekali hidung saya. Oke teman-teman, sekian video kali ini, terutama untuk Kak siapa tadi, Kak Edward ya. Barangkali jawaban dari saya ini memberikan apa ya, wawasan bagi Kak Edward. Jadi saya tidak sok tahu ya. Saya di sini berbicara sesuai pengalaman, dan di sini hanya berusaha sharing, berusaha untuk berbagi pengalaman. Barangkali pengalaman saya bermanfaat, gitu aja, simpel sekali ya. Tidak bermaksud untuk menjatuhkan satu pihak atau dua pihak, tidak seperti itu. Di sini hanya sharing. Intinya di sini kita belajar bersama ya, Kak Robert Edward ya. Agar apa? Teman-teman yang mengalami keluhan seputar lambung bisa pulih ya. Perlu kita ke dokter, perlu kita rumah sakit, perlu, karena itu adalah kemajuan teknologi dan mereka memang mempelajari ilmu-ilmu medis. Kita sebagai masyarakat umum ya harus pintar juga nih. Kita harus cerdas juga dalam artian apa yang ada di dalam tubuh kita ini harus kita pelajari juga, terutama kalau kita memiliki keluhan ya, terutama di lambung. Gitu ya, Kak Edward ya. Oke, teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis ya, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.